sukacita, dan kita siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan, di mana kita akan menjangkau jiwa-jiwa di Purworejo, kota Purworejo, di mana KKR kita, biarlah kita mendapatkan berkat-berkat ilahi untuk gereja-gereja di sana. Kita mengabarkan Injil, kebenaran, kasih karunia yang akan kita bawa ke sana. Kita siap dengan sukacita dan kita akan kita berjalan. Kita akan melakukan semuanya. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kita berkumpul keluarga besar PCC ini, Bapak. Ucapan syukur yang luar biasa yang telah Kau sediakan limpah buat hidup kami, setiap anak-anak ini, Bapak. Sukacita dan sejahtera yang mengikuti dalam hidup kami. Kami terima kuasa mujizat-Mu yang luar biasa, Bapak. Kami hadir, kami ungkapkan sukacita kami lewat pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Bawa hati kami, Bapak. Bawa akan hikmat kami untuk terima pewahyuan-Mu, dan kami terima berkat-berkat ilahi yang daripada-Mu, Bapak. Kami siap untuk bergerak dan berjalan di mana kami esok kita akan melakukan pekerjaan. Kami akan bersukacita menyambut hari-hari jiwa-jiwa. Kita percaya, Bapak, pekerjaan-pekerjaan-Mu kita akan berjalan dan kita akan melakukan melangkah sampai semuanya terjadi dengan luar biasa, Bapak, atas tuntunan-Mu dan perlindungan-Mu, kasih-Mu, berkat yang luar biasa yang daripada-Mu untuk kita bawa, di mana kasih karunia-Mu, Injil kasih karunia-Mu kami tebar di kota Purworejo, Bapak. Terima kasih, Bapak, Kau sungguh baik kiranya, dan Kau sudah berkati kami sehingga kami mau mewujudkan dan terima berkat itu sehingga kami siap untuk berangkat melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak, keberadaan kami, kesehatan kami. Kau persiapkan kami, Bapak, untuk juara kami, Bapak, karena Engkau-lah yang memberikan semua ini kepada kami, dan kami menikmatinya, Bapak. Kami percaya kuasa mujizat-Mu, Bapak. Amin. Dan kami tidak akan pernah menentang. Kami tetap berjalan, Bapak, karena pekerjaan-pekerjaan-Mu banyak. Dan kami percaya, Bapak, kota Purworejo, dan kami sedang dinanti sampai di Topelo. Kami dinanti di kota-kota lain, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas hikmat-Mu, pengertian-Mu, dan berkat-Mu yang telah kami terima, Bapak, lewat hidup kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima malaikat kasih, malaikat-malaikat yang telah ikut membantu kami. Dan terima kasih, Roh Kudus, yang selalu bersama kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di sisi siap memuji dan memuliakan Tuhan? Yes. Dan
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami tak pernah bimbang Tuhan, karena bersama kami akan menyelesaikan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan
semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Yang tak pernah didengar telinga, dia tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia.
Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kami sembah, Engkau yang layak kami bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui pujian-pujian kami, pewangi pemazmuran kami Tuhan. Kau tetap memakai tubuh kami, mulut kami, hati kami, pikiran kami untuk kami memuliakan terus Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Bahkan Kau memperbaiki suara-suara kami Tuhan, jadi suara-suara yang unggul, untuk menjadi berkat Tuhan bagi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Mari Roh Kudus, Kau terus bekerja dalam hidup kami, dalam hati kami. Kau berikan kami kesadaran penuh Tuhan untuk kami terus memuliakan Engkau, bersorak-sorai untuk Engkau Yesus.
Sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau ada Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sadar Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus kami rasakan, tidak hanya saat ini, tetapi di saat kami melakukan semua aktivitas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata amin. Haleluya. Silakan minum dulu. Cuma manifestasi loh Mas. Cuma manifestasi. Bisa aja sih. Cancel ya? Cancel. Oke, kita mulai sharing kita. Mau minum dulu. Coba ceritakan apa yang terjadi ketika kita menyembah tadi. Memang kita menyembah dengan hati, menyembah dengan kebenaran, dengan roh kita, ya kan? Tetapi itu semua bisa dirasakan, itu semua bisa kita kita alami secara perasaan, secara jasmani, itu kita bisa rasakan. Tidak hanya ketika kita menghadapi orang atau menghadapi keadaan kita rasanya merinding, kita rasanya takut, bahkan kita rasanya gemetar, tapi dengan Tuhan, ya. Ada satu damai sejahtera, sukacita yang luar biasa yang kita bisa rasakan di dalam hati kita, dalam perasaan kita. Amin. Ya, itu harus kita alami karena sesungguhnya hadirat Dia itu jauh lebih besar dari hadirat apapun di dunia ini. Seperti ketika kita mendengarkan radio misalkan, ya kan? Ketika kita mendengarkan radio, kita bisa nggak rasakan, kita nggak bisa nggak dengar apa yang dia siarkan, lagu-lagunya atau apapun, kita bisa aja nggak ngeh gitu, nggak perhatian. Tapi ketika kita fokus, ketika kita mencoba untuk kita ada di dalam suasana radio itu, kita bisa ngerti lagunya apa, kita bahkan bisa ikuti, kita bisa orasinya apa, beritanya apa, kita bisa seperti ngalami gitu, seperti itu. Ya, apalagi zaman dulu kan segala sesuatu disiarkan melalui radio ya. Ada pertandingan bola misalkan, ya kan rame ya. Di radio itu komentatornya ya itu sampai bisa kata-katanya itu menggambarkan peristiwa ketika kita melihat dengan mata langsung gitu kan. Iya, ini digiring bola sampai ya gol ya kan. Itu sampai kita tuh dengerin di radio sampai begitu gol kita semua sama-sama melompat ya kan. Ya kan? Itu hadirat ya kan. Itu bisa dibayangkan, itu hadirat seperti itu. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita bisa rasakan ketika Tuhan itu melakukan sesuatu, atau bahkan seorang WL pun ya, kadang-kadang kita ketika sering aku alami ketika aku memimpin pujian gitu kan, udah tak rancang nih pujiannya sampai 4 pujian, 5 pujian, tapi kadang-kadang di dalam kayak Tuhan tuh udah, aku mau ngomong seperti itu, ya aku harus taat di situ. Kita harus kita ada kepekaan-kepekaan yang memang itu harus ada gitu loh. Itu intuisi kita, bukan insting ya. Kalau insting itu binatang, tapi intuisi kita itu bagaimana hati nurani kita itu berdialog, berbincang dengan Roh Kudus. Ada kalanya udah kita siapkan 4, tapi ternyata kita mau lebih lagi kayak Tuhan tuh, aku pengen lebih lagi menikmati lagi. Ya, Tuhan tidak ngepret pujian kita, enggak. Tuhan itu sama hausnya dengan kita kalau Dia itu menerima pujian kita. Benar, ya kan? Seperti Yesus, Dia harus untuk memuji, untuk melakukan kehendak Bapa, untuk memuaskan Bapaknya gitu. Ya, kita pun juga sama gitu. Ada kalanya ketika kita memuji gitu ya, kayak oh ini Yesus sudah mau ngomong nih. Ngomong sama siapa? Mau ngomong sama aku pribadi atau ini dihentikan terus mulai untuk kita sharing gitu, seperti itu. Kadang-kadang itu kita latih aja, kepekaan itu kita latih. Kadang-kadang
dalam doa Indri kita sering seperti itu ya, kadang-kadang lagi nyembah, kadang-kadang aku terdiam, oh Tuhan mau ngomong nih apa, mulai coba aku tampung apa yang jadi isi hatinya dia, aku tampung, kemudian apa nih yang harus aku sampaikan atau harus aku ketahui tidak aku sampaikan, itu benar-benar kita harus ngerti gitu loh, harus ngerti hal-hal seperti itu, karena ini yang kita hadapi adalah kehidupan, bukan nggak cuma makhluk hidup loh ini, tapi yang memberi kita kehidupan. Artinya kita bisa, kalau kita yang hidup ini aja ciptaannya bisa berdialog, bisa bercakap-cakap, apalagi yang memberi kehidupan, ya kan? Ada beberapa paham dari Kristenan yang mengatakan bahwa Yesus sudah nggak ngomong lagi hari ini. Allah sudah nggak berbicara lagi. Karena apa? Karena mereka membatasi, wah aku nggak bisa dengar Allah kok. Ya, tetapi ketika kita membebaskan apa yang Tuhan mau lakukan dan potensi kemampuan-kemampuan Tuhan dalam hidup kita itu jauh melampaui kemampuan kita sebagai ciptaannya, kita ngalami gitu. Kita percaya gitu. Dan memang kenyataannya Tuhan berbicara kepada kita. Gitu. Ya. Jadi rugi kalau kita anak-anaknya nggak bisa ngalami itu. Rugi kalau kita anak-anaknya nggak bisa ngobrol sama bapak kita. Itu rugi. Ya kan? Itu baru ngobrol, belum kok dia bawa oleh-oleh. Ya kan? Ingat masa kecil kita, kalau bapak kita bawa oleh-oleh datang. Ya kan? Dulu bapakku suka bawa apa? Oleh-oleh itu Silver Queen. Itu bukan, itu kita semua suka, tapi itu dia tahu dia bawa karena kesukaannya kakakku. Nah, tapi kan dia harus memberi yang lain juga gitu. Ya kan? Dia mau menyenangkan satu anak, ya, tapi dia juga bawa yang lainnya supaya yang lainnya juga menikmati gitu loh. Nah itu, jadi Tuhan itu mengasihi kita semua gitu loh. Tetapi dia juga cuma hanya ngomong tok gitu loh. Dia tuh mau tunjukkan kasihnya. Dia mau bawa oleh-oleh sama kita. Dia mau bercakap-cakap ngobrol sama kita. Ya kan? Dia mau ketika dia bawa oleh-oleh itu tujuannya supaya kita dekat sama dia, ngobrol sama dia, menerima apa yang dia bawa dan menikmati kebersamaan itu. Dia mau. Amin. Ya, ayo kita, aku ingin ya persekutuan kita ini berbeda bukan kita mau jadi beda, enggak, tapi kita mau mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, karena kita ini adalah anak-anak yang Dia kasih, sangat Dia kasih. Amin. Amin. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Kekuatan, judulnya apa? Temanya batu yang memuji Tuhan ya. Ya, yang kita mau sharingkan. Nah, sebenarnya Mas Yudi, kita persilakan untuk bikin simulasi SPK, ya kan, untuk sebelum ke firman, sebelum ke sharing. Silakan Mas Yudi. Mau berdiri, mau jongkok, mau apa terserah. Ya. Ada berapa Mas? 10 ya? Ini beberapa minggu ini Tuhan bicara masalah keintiman terus ini. Karena akan banyak hal yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Ayo Mas. Hah? Loh, orangnya satu aja bisa kok. Lah ada awal ada. Oh, ya cewek-cewek kan. Lamamu cewek-cewek sekarang. Kamu kemarin dikerjain sama cewek-cewek, sekarang kamu gantian ke cewek-cewek. Jadi kan ada dua nih, tinggal berbagi aja kiri kanan, kayak gitu aja gampang.
Hosana, baru langsung. Haleluya. Ini kan harus diajari. Mantap. Sangat batuk ini. Makin lama makin cepat. Hosana ya itu ya. Hosana, haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Makin cepat. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Sekarang kita akhiri dengan sama-sama Yesus Raja. Yesus Raja. Dua-duanya kita teriakan Yesus Raja. 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 Haleluya. Haleluya. Ini cuma di sini simulasi untuk menunjukkan jika kita bisa memuji dengan semangat seperti ini, alangkah dahsyatnya di saat kita memuji. Simulasinya. Bonus yang Kita kita mau tunggu. perumpamaan apa ya, benda mati. Kursi aja kali ya. Kursi. Di sini cuma ada kata kalau kursi ini hidup di dalam hati Bu Indri apa. Bu Indri itu kira-kira dia akan dalam hati dia punya pikiran apa untuk memuji. Apa yang akan dia katakan untuk memuji Tuhan? Kira-kira. Jika kursi ini hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku hidup. Maksudnya apa yang akan dia katakan untuk memuji Tuhan? Masing-masing siapa? Sebagai kursi. Jadi perumpamaan sekarang Bu Yuli itu kursi, Bu Indri itu kursi akan mengatakan apa untuk memuji Tuhan? Sebagai kursi. Haleluya. Aku bisa hidup pada Tuhan. Haleluya. Aku hidup untuk berfungsi. Ada lagi? Kalau kita perumpamaan kita sebagai kursi, kita akan mengucapkan apa untuk memuji Tuhan? Haleluya. Aku hidup untuk bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan. Aku puji Tuhan. Aku berfungsi dan berguna. Terima kasih. Di sini cuma simulasinya untuk seperti ada firman jika kita berdiam diri maka batu pun akan berseru. Akan sangat sayang jika dalam usia kita hanya diam saja. Terima kasih. Aku pengen delok rakyat kaya ngono ya. Kita lihat ya, buka Lukas 19 ayat 38 sampai 39. Sampai 40. Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Makasih ya Mas Yudi sudah memberikan ice breaking. Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Silakan dibaca. Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang
banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Amin. Amin. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus jalanan ke Yerusalem ya, dan dia diulur-ulurkan oleh banyak orang. Tapi orang Farisi itu datang pada guru itu, suruh tegur murid-muridmu, jangan sampai mereka ini berteriak-teriak gitu ya. Nah, Yesus berjawab, kalau aku berkata jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak gitu. Ya, di situ ada batu-batuan, dan kalau mereka ini diam, bayangkan ya, ketika Yesus diululukan, orang memuji muliakan nama Tuhan Yesus, kemudian orang Farisi itu minta mereka ini berhenti, ya, Tuhan Yesus ngomong gini, kalau aku diam, batu-batu ini akan berteriak. Kira-kira nih, bayangkan, kalau sampai mereka ini benar-benar diam, namanya biasa. Ya, kita bayangkan ya, kalau sampai mereka ini diam, terjadi nggak batu-batu ini berteriak? Terjadi nggak? Terjadi. Nah, hari ini bayangkan, kalau hari ini kita nggak memuji Tuhan, Dingklik ini berteriak memuji Tuhan nggak? Nah, nah itu makanya tadi simulasi tadi kan, kalau kita jadi Dingklik, apa yang dia mau pujikan pada Tuhan? Ya, dia pasti akan berterima kasih, Tuhan, aku dijadikan seperti ini, aku tidak dijadikan mungkin kayu bakar misalnya, ya kan? Tapi dijadikan Dingklik yang berfungsi, berguna. Ya. Demikian juga karena kita ini diciptakan untuk suatu pekerjaan yang baik, ya. Kita ini memuji Dia karena Dia sudah ciptakan kita sedemikian rupa, sehingga nggak ada alasan untuk kita memuji dan memuliakan Dia gitu. Nah, hari ini orang sangat berat sekali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena dia nggak fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Ya. Nah, di dalam suasana ibadah pun juga terjadi seperti itu. Ya kan? Di dalam suasana ibadah ada orang yang memuji dengan luar biasa, dan sampai dia lompat-lompat, sampai dia berteriak, sampai dia benar-benar full, ya kan. Tapi ada juga yang tenang-tenang, yang biasa-biasa aja, ya kan. Ada, ya kan. Nah, yang tahu hanya hati setiap orang di situ, ya kan. Kita nggak bisa mengambil yang tenang-tenang aja terus hatinya nggak menyembah. Enggak, dia punya cara menyembah berbeda-beda. Tetapi gini, kadang-kadang perlu yang nama ekspresi gitu loh. Karena ekspresi kita tuh memperlihatkan hati kita ini seperti apa pada Tuhan, ya kan. Nggak ada kalau coba katakanlah kita karena kita menerima yang terbaik dari Tuhan, coba kita ngomong haleluya. Haleluya. Coba kita ngomong haleluya. Haleluya. Beda kan? Ketika kita memberikan sesuatu pada orang itu hadiah, ekspresi itu memperlihatkan, kita bisa ngerti orang itu terima kasih banget, apa sangat berterima kasih gitu loh. Ngerti nggak? Ya kan? Ngerti toh. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya, tak jawab seperti ini. Mau tahu jawabannya apa mau tahu banget gitu loh. Ya, mau tahu aja apa mau tahu banget gitu. Dan juga ngomong gitu, Tuhan juga bilang, ketika kita doa, ya kan, kita doa, exciting doa kita juga kelihatan di situ. Tuhan kan tanya, kamu mau dijawab aja apa mau dijawab banget gitu loh, ya kan? Mau benar-benar inginkan itu atau hanya sekedar aku daripada nggak ada yang tak doain, ya kan? Aku daripada aku nggak rutinitas, ya teman-teman, rutinitas aku tiap pagi aku berdoa sebagai orang Kristen, ya kan? Hanya sebagai itu aja, atau memang benar-benar aku butuh untuk worship Tuhan, untuk memuji muliakan Tuhan, itu sangat berbeda, ya kan? Nah, Tuhan mau seperti itu, atau Tuhan Tuhan memang ciptakan kita untuk memuji Dia, tapi Dia nggak harus pujian gitu loh.
Tidak harus pujian kita, karena ketika kita nggak memuji dan menyembah Dia pun banyak yang memuji dan menyembah Dia. Dingklik batu pun bisa menyembah Dia. Jadi jangan kira kita ini sudah wow, kita ini sudah berjasa, kita ini sudah hidupnya sudah luar biasa dengan kita memuji dan mengenang Dia setiap pagi 2 jam mungkin. Enggak seperti itu. Kita nggak bisa. Karena apa? Tanpa kita melakukan itu pun, batu pun memuliakan Dia gitu loh. Tapi kalau kita ini ngerti banget bahwa kebutuhanku ini untuk memuji dan mengenang Dia, ekspresi kita, ya, rasa lapar haus kita untuk memuji dan menyembah itu yang Tuhan mau gitu loh. Ya kan, kayak tadi bapakku bawa oleh-oleh itu, bener-bener oleh-oleh itu nggak langsung terus dikeluarin, enggak. Tapi kita ngerti, dia masih bawa sesuatu. Tapi aku paling exciting, aku coklat seneng ya kan. Tapi aku lebih seneng lagi kalau kue Bandung coklat gitu. Ya kan? Nah, beda, ekspresinya kan berbeda seperti itu. Oh ya, coklat ya kan. Nah, Yesus ketika memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan, ya kan? Karena lihat, Yesus ini sudah disalibkan belum waktu ini? Belum. Kemenangan sudah ada belum? Sudah ada. Tapi belum terjadi secara benar-benar dia sudah disalibkan dan dia bangkit, belum. Tapi dia sudah menerima hasil dari kemenangan itu. Nah, ini langkah kita. Ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan ini, bukan masalah ini sudah beres belum, baru kita memuji bersyukur, enggak. Ya kan? Tapi masalah masih ada, pergumulan masih ada, ya kan? Tetapi kita tahu kita sudah menang gitu. Amin. Jadi kita kalahkan masalah-masalah itu yang berat, segala sesuatu itu dengan pujian dan penyembahan kemenangan itu. Ya. Nah, ada satu nyanyian yang glory, glory, haleluya. Itu nyanyian itu adalah nyanyian ketika orang mau maju perang, belum berperang, ya kan? Tapi nyanyikan itu nyanyian kemenangan. Lah, pujian kita ini ada pujian kemenangan. Walaupun kita belum selesai masalah-masalah kita, KKR masih besok tanggal 6, ya kan? Tapi hari ini kita sudah merayakan kemenangan itu, keberhasilan itu. Amin. Kita sudah merayakan orang-orang yang disembuhkan nanti. Kita merayakan orang-orang dipulihkan hidupnya. Kita merayakan orang-orang menerima keselamatan daripada Tuhan. Hari ini kita rayakan. Gitu. Nah itu. Nah, Tuhan mau itu seperti itu, gitu loh. Ya kan? Jadi dan hari ini itu semua sudah dilakukan Tuhan terhadap orang-orang yang nanti akan datang. Bahkan mungkin orang-orang yang tadi yang nggak datang itu bisa digerakkan Tuhan. Oh ya, aku harus datang nih. Ada Tuhan di sana. Gitu. Jadi alami kuasa-kuasa di dalam pujian penyembahan itu ya sekedar biasa-biasa saja. Tapi kita ini memang sedang mempersiapkan, membuka Tuhan ini berjalan seperti ini. Dia berjalan di dalam kemenangan gitu loh. Kita iringi Tuhan, kita sorak-sore Tuhan berjalan di hadapan kita untuk setiap masalah-masalah kita gitu loh. Amin. Ya. Nah, mengapa pujian dan penyembahan itu begitu penting? Pujian menegaskan tentang keilahian Kristus. Jadi ketika memuji dan menyembah Dia itu kita sedang mengakui, kita sedang menegaskan bahwa Tuhan itu Allah. Amin. Tuhan itu Allah, Kristus itu Allah, Dia layak disembah. Ya. Nah, tapi orang-orang Farisi ini marah karena mereka tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Hati-hati, gitu kan. Kalau kita enggan, kalau kita malas, kalau kita enggak istilahnya enggak pernah tergerak apalagi ya untuk memuji dan menyembah Dia, ya apalagi menyuruh orang itu diam. Ketika kita memuji dan menyembah, jangan-jangan kita enggak mengakui tentang keilahian Yesus gitu loh, ya kan? Atau kita meremehkan itu, ya. Jadi pujian kita itu sudah deklarasi iman bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Amin. Ya. Terus pujian itu tidak bisa dibungkam. Jadi ketika kita dilarang untuk memuji,
hati kita memuji ya memuji gitu. Amin. Mulut kita tetap memuji gitu. Jangan sampai diam kamu terus kita diam. Tapi diintimidasi, kamu jangan teriak-teriak, jangan lebar-lebar, ya kan, nanti ompongnya kelihatan. Ya, jangan terintimidasi. Amin. Suaramu kok melengking, suaramu kok seperti itu, ya, jangan terintimidasi. Latihan yang rajin. Nah, ya, aku gini, dulu aku bersaksi bukan sekarang, aku udah bagus sudah ya. Aku terus terang aja dulu suaraku ya kayak kaleng pecah, benar. Tapi karena aku senang muji Tuhan, aku nggak mau ketika aku memuji Engkau, suaraku ini jadi batu sandungan bagi aku sendiri atau bagi orang lain juga gitu loh. Ya kan, aku nggak mau. Aku pingin kau ubahkan, tuh minta aja kasih pita suara yang baik seperti itu. Dikasih caranya nanti Tuhan kan kasih hikmat, kasih cara lah kan. Waktu itu aku terus dikasih tahu sama budeku, kamu loh Sam minum makan ini loh Pak Budani tiap pagi, ini bisa untuk memperbaiki pita suaramu. Nah aku lakukan dan perubahannya banyak gitu loh. Terus diberi kesempatan latihan di base ini kan, ya itu cara-cara Tuhan untuk dia merubah kelemahan-kelemahan kita. Yang tadinya kita nggak tahu, akhirnya kita tahu, caranya tahu. Yang tadinya kita tahu caranya tapi nggak bisa mempraktekkan, akhirnya tahu, ya kan? Sehingga apa? Tuhan ubahkan itu menjadi baik gitu loh. Ya, jadi pujian itu adalah bahasa universal kerajaan surga gitu loh. Jadi bahasa di sana, kalau kita di sini bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya kan? Di surga itu bahasanya bahasa pujian gitu loh, ya kan? Bahasa pujian, bahasa pengagungan. Di sana tidak ada diskusi lagi untuk kita meragukan sesuatu, bimbang terhadap sesuatu, enggak. Tapi yang ada adalah pujian, suatu kepastian, suatu pengagungan. Itu bahasa surga. Amin. Ya. Terus kemudian pujian adalah senjata rohani melawan iblis. Ya, karena apa? Iblis itu kita buka Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Coba dibaca. Ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tatapmu, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyampai yang maha tinggi. Nah, ini menggambarkan bahwa iblis pun ingin dipuji dan disembah. Dia sangat alergi kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Dia ingin dia disembah, dia dimuliakan. Dia ingin kita ada dalam ketakutan, keraguan, kekhawatiran. Karena apa? Dengan seperti itu kita berarti memuliakan pekerjaan dia gitu. Kita ingin hidup di dalam dosa. Karena apa? Dia ingin kita memuliakan dia. Dia ingin stop pujian dan penyembahan kepada Allah. Karena dia cemburu. Ya. Dan dia tidak ingin sampai waktu itu sebelum manusia dijadikan mungkin bagi iblis mungkin. Nah Allah ya tidak ada lagi kan yang menyembah engkau seperti aku menyembah engkau waktu di surga dulu. Dia paling sombong karena dia memang malaikat pemuji penyembah, ya kan? Dia istilahnya worship leader yang top lah waktu di surga. Ketika dia jatuh dalam dosa dia tidak dipakai lagi. Ya. Tetapi ketika manusia itu diciptakan, dia melihat ternyata setiap jengkal tubuh manusia itu adalah instrumen bagi pujian dan penyembahan. Ya, kita gini aja jadi musik kan.
ya. Kita tepuk tangan, ya, kita gini-gini aja jadi musik, ya. Nah, itu membuat dia cemburu. Tuhan menciptakan kita, ya, itu enggak, batu aja itu dia bisa muji Tuhan, apalagi kita gitu. Amin. Ya. Makanya ini pujian inilah senjata rohani untuk melawan iblis. Ya, iblis pengen gagalkan segala sesuatu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia ngerti nggak kita mau KKR? Ngerti. Ya, dan dia tahu akan banyak orang mengalami kemenangan-kemenangan. Tapi dengan kita memuji dan menyembah dia, merayakan kemenangan itu yang akan terjadi nanti. Dan itu sudah terjadi. Dia keok. Nah, jangan sampai itu membuat ada hal-hal lain di perjalanan nanti. Kayak kemarin aku sharing sama Mas Yudi, badannya rasanya kok pegel semua ya. Kayak ini susah banget. Sering di dalam hal-hal kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bisa terjadi. Tapi kita jangan fokus di situ. Kita tetap fokus saja pekerjaan Tuhan. Kita siapkan terus. Siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan persenjataan kita, siapkan worship kita. Siapkan gitu. Kalau perlu kita rancang nanti setelah acara itu aku mau bagaimana aku mau ekspresikan kemenangan itu. Nah, itu yang akan dinantikan Tuhan. Amin. Karena dia membuat kita menang. Nah, pujian dan penyambahan itu adalah perspektif dari kasih karunia Tuhan. Ya. Pujian bukan sekedar respon emosional, tetapi hasil dari kasih karunia yang bekerja sepanjang zaman. Gitu loh. Sepanjang hidup kita, itu pujian. Ya, itu dihasilkan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan karena itu adalah hasil dari kasih karunia-Nya dia gitu loh. Bukan respon emosional kita tok. Gitu. Ada ya memang itu respon emosional kita, tapi itu dihasilkan dari kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Nah, pujian kita menghubungkan waktu kini dengan realitas kekal kerajaan surga. Jadi ketika kita memuji ini, selain kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kita juga memujikan kemenangan nanti kita bersama-sama dengan Tuhan di surga gitu. Amin. Ya, realitas kekal kerajaan surga itu kita pujikan di dunia ini supaya orang tuh mengenal, merasakan tentang kekal kerajaan surga itu. Ya. Jadi saat kita memuji, kita mengalami surga di bumi gitu. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasa Allah yang adil. Bukan kita sedang memuji dan menyembah Tuhan ini bersama-sama, kita rasanya takut, aduh, aku ketekel apa ya, aku ketahuan apa ya, aku sudah berbuat dosa apa ya, aku kena kutuk apa ya, aku nanti dibedak apa ya. Tidak ada seperti itu. Tidak ada intimidasi seperti itu. Amin. Yang adalah suasana kerajaan surga. Kita nikmati gitu loh. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasa Allah hadir. Nah, tentang kuasa Allah hadir ini yang jadi pertanyaan. Ketika kita nggak memuji menyembah, Allah hadir nggak? Hadir. Terus bedanya apa ketika Allah hadir di saat kita memuji dan menyembah? Karena apa? Di saat kita memuji dan menyembah, kuasa Allah hadir ini artinya apa? Dia menunjukkan kehadirannya, manifestasi kehadirannya dengan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan dalam kehidupan kita di saat kita memuji dan menyembah. Ketika kita memuji dan menyembah, dia sedang apa ya? Dia hadiratnya nyampe ke tempat Kulon Progo itu untuk mempersiapkan orang-orang di sana, kesembuhan di sana. Dia hadir untuk mempersiapkan perjalanan kita, pulang dan pergi. Dia hadir untuk mempersiapkan perbekalan kita. Amin. Nah itu. Dia hadir untuk mempersiapkan tubuh kita ini fit, bugar untuk kita melakukan pekerjaan ini. Dia mempersiapkan hadiratnya, mempersiapkan kesepakatan kita dan kekompakan kita. Itu loh. Ya, seperti itu. Jadi hadirnya Allah di dalam pujian dan penyembahan itu sangat kuat sekali. Ya. Nah, kalau kita ngerti ini, ya kan, kita sukacita enggak? Sukacita pasti. Ya. Nah, jangan biarkan masalah, kesibukan, intimidasi iblis itu membungkam pujian kita. Ya, pujilah Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi juga sehari-hari. Aku ketika aku kasih makan ayam, pulang pergi aku berbahasa roh memuji Tuhan. Ya. Nah,
Nanti takut ketabrak Pak Sam, enggak, malah pada nyingkir semua. Ya, bahkan mungkin manusia kita muncul ketika kita menghadapi ketakutan. Aduh piye ya kalau aku mengalami, aduh piye ya nanti aku gimana ya kalau aku menghadapi ini. Ada ketakutan, nyanyikan pujian aja, nyanyikan pujian itu akan otomatis meredakan itu semua. Apalagi dalam peperangan rohani. Peperangan rohani itu ada sangat, dan itu terjadi setiap hari kita alami gitu loh. Ya, tetapi kita nggak fokus di situ, tapi kita menyembah Tuhan dengan iman. Fokus kita adalah ke Tuhan dan keiman, bukan pada masalah yang menakutkan itu. Amin. Kita lihat di Kisah 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Dahsyat ya pujian dan penyembahan itu ya. Bahkan di dalam penjara yang gelap. Dan itu sangat dalam sekali ya, di bawah tanah. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang mendengarkan mereka ngalami juga enggak itu? Mengalami ya kan. Terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu sendi-sendi ini kalau kita bayangkan sendi-sendi penjara itu sesuatu yang menopang sehingga penjara itu kokoh itu goyah gitu. Ya. Misalnya kayak eskavator hari ini. Ya kan, eskavator ini mampu merombak semuanya gitu loh. Ya. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hari ini kita memuji dan menyembah itu semua sendi-sendi kuasa gelap itu, tembok-tembok yang membatasi itu semuanya goyah. Ya. Dan pintu terbuka, semua pintu terlepas, semua pintu terbuka, semua pintu-pintu yang menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini terbuka semuanya. Terlepaslah belenggu mereka semua, apa yang menahan kita lepas, kita mengalami kelegaan dan kita bisa berjalan bebas. Amin. Ya. Dan di sini mereka tuh nggak terus lepas itu terus mereka keluar, enggak, mereka tetap di situ memuji dan menyembah. Karena eksistensinya kebebasan itu sudah dia peroleh, kemenangan sudah dia peroleh. Tidak perlu keluar, tidak perlu cepat-cepat keluar, enggak. Nah setelah itu, para pengawal, para penjaga itu mereka melihat dan mereka bertobat. Amin. Amin. Ya. Ketika kita bersih, ketika kita memuji dan menyembah Dia, ya, kuasa pertobatan itu terjadi. Ya kan, pintu-pintu pertobatan itu terjadi. Sesuatu yang menahan diri orang itu terjadi. Makanya jangan segan-segan ketika kita di rumah kita ada saudara-saudara kita atau anak kita atau yang tidak seiman yang belum percaya Tuhan Yesus, bersih, memuji Dia, memuji Tuhan. Itu akan membuka siap hati dia. Dia akan menjadi lunak, menjadi orang yang gampang menerima kebenaran, melihat terang kasih Tuhan. Amin. Sehingga nggak mustahil. Aku kesaksian ya ketika kita ya Indri waktu awal-awal kita merintis sebuah gereja di Semarang ini, ya kita ibadah di rumah gitu ya, di perumahan gitu kan, daerah Pelamongan sana. Kita ibadah sebagaimana biasanya, worship ya kan. Besoknya malamnya aku diundang sama salah satu jemaat yang ikut ibadah di situ. Disuruh ke rumahnya besok, ya kan. Nah, ketika kita ke rumahnya besok, ternyata kita dipertemukan dengan pegawainya. Pegawainya ini Muslim, ya. Nah,
dia bicara seperti kesaksian seperti ini. Ketika dia lagi ngerokok, istirahat rokok di depan rumahnya itu, jadi ini tempat kita ibadah, rumahnya di depan sana itu, rumah jemaat itu, dan pegawainya juga ada di situ lagi ngerokok. Itu dia dengar puji-pujian itu kok kayak rasanya dia itu ada Tuhan di samping dia gitu. Dia rasakan suatu perasaan yang damai sejahtera dan satu pribadi yang mendekati dia. Dan dia ingin tahu siapa itu. Dan dijelaskan sama jemaat itu bahwa itulah Tuhan Yesus. Dan dia ingin mengenal itu. Nah, kita diundang untuk aku memperkenalkan siapa Tuhan itu dan bagaimana keselamatan itu. Akhirnya apa? Dia terima keselamatan itu. Dia terima Tuhan Yesus, dia lahir baru saat itu juga. Dan dia sekarang malah jadi mantunya pendeta. Ya kan? Anaknya pendeta. Luar biasa. Ya. Jadi kuasa puji-pujian itu akan membelenggu pikiran di dalam dosa. Akan membuka belenggu-belenggu pengenalan akan Tuhan. Yang menghalangi orang mengenal Tuhan. Seperti itu. Amin. Ya, jadi pujian dan penyembahan adalah bagian dari kerajaan surga yang nyata, dan itu adalah respon kasih karunia yang melampaui segala waktu, segala zaman. Ya, jangan biarkan batu yang berseru menggantikan kita. Ya, mulut, hati, dan hidup kita senantiasa memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Merdeka. Kita berdoa. Siapa mau doa penutup? Yuli, doa penutup. Terima kasih Bapak Yes. atas semua yang Kau berikan dalam firman ini, disampaikan supaya kita mendapatkan hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Engkau luar biasa kami yang bayar tetap menjadi pengikut-Mu yang setia, yang tidak pernah kami tinggalkan. Hanya kuasa-Mu yang luar biasa ini. Engkau yang memberikan kedamaian dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih. Atas hidupmu yang Kau berikan. Sekarang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Merdeka. Merdeka.